Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pendidikan dimanapun berada. Alhamdulillah kali ini kita berada di ruang Kepala Sekolah SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3. Tentunya bersama Bapak Muhammad Nuh selaku Kepala Sekolah SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3 dari awal berdiri hingga saat ini. Nah, kita akan berbincang-bincang lebih jauh dan mendalam mengenai SMK dan juga progres SMK sampai dengan kepemimpinan beliau. Sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Mengenai kita mulai dengan COVID ini, Pak. Bagaimana sekolah ini menjalankan proses belajar mengajarnya di tengah pandemi COVID-19? Ya, yang pertama bahwa SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3 melaksanakan proses pembelajaran mengikuti protokol pemerintah. Namun karena SMK itu punya ciri khas, secara kelompok-kelompok kecil masih ada siswa yang datang ke sekolah, terutama untuk tugas piket menangani kegiatan praktek. Kita tahu bahwa di pertanian itu ada tanaman yang mesti kita rawat, ya. Ada juga ikan yang sewaktu-waktu harus kita beri makan. Lagi juga ada ternak yang harus mendapat perhatian. Jadi kita ada kelompok-kelompok kecil. Proses pembelajaran itu dengan sistem piket tidak lebih dari 5 orang setiap kelompok belajar yang datang ke sekolah dalam rangka melaksanakan tugas piket di sekolah. Jadi sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya terkait COVID-19. Nah, mengenai agenda sekolah, Pak, ini kan lagi ada keramaian saat ini. Apa agenda yang dilakukan hari ini? Hari ini kita agendanya ada rapat penentuan kenaikan kelas, ya. Sekali lagi kita laksanakan sesuai dengan protokol pemerintah. Seluruh peserta diperiksa dulu sebelum masuk ke ruangan, diperiksa suhu badan, kemudian kita siapkan cuci tangan, harus cuci tangan, kemudian juga menggunakan masker. Kemudian jarak pada saat rapat itu diatur sedemikian rupa sehingga tetap tidak terjadi kontak fisik antara para peserta rapat. Ya, mengenai hasil, Pak, ini kan kita pandemi ini atau belajar dari rumah atau bekerja dari rumah ini sudah berlangsung kurang lebih 3 bulan. Ya. Nah, bagaimana dari 3 bulan pelaksanaan belajar dari rumah dan juga bekerja dari rumah, hasil ini kan sekarang kita bicara hasil karena ujian ada hasil yang dapatnya. Nah, menurut Bapak, bagaimana hasil dari siswa, begitu juga guru, dari 3 bulan mereka belajar dan juga bekerja dari rumah untuk guru? Ya. Saya mulai dari hasil siswa belajar, ya. Tentu saja karena ini akibat terdampak oleh suatu pandemi, ya, hasil belajar harus kita akui tidak maksimal. Apalagi SMK yang menuntut 70% itu pembelajaran praktek. Jadi tentu saja hasilnya tidak maksimal. Beruntung kita di SMK ini ada kebijakan melakukan piket dengan siswa dalam kelompok kecil tidak lebih dari 5 orang datang ke sekolah untuk melaksanakan tugas-tugas praktek yang sudah diberikan oleh yang tidak bisa diwakilkan itu, Pak, ya. Yang tidak bisa di-online kan harus datang, tapi tetap mengikuti karena itu protokol menyangkut kesehatan. skill. Ya. Skill tidak bisa di-online kan skillnya itu. Kalau kendala, Pak, kira-kira dari pelajaran online ini atau bekerja dari... Nah, dari segi siswa, kendala ini ada beberapa siswa yang kecil, ya, belum memiliki HP Android, ya. Adanya sinyal yang terbatas di beberapa lokasi di Banyuasin ini. Ada banyak juga siswa kita yang berasal dari daerah-daerah terpencil. Kemudian kendala berikutnya adalah kendala dari segi adanya materi yang memang sulit untuk dilakukan secara online atau daring, karena prosesnya harus dapat dilihat secara langsung. Kemudian juga keterampilan itu harus bisa diukur secara langsung. Demikian. Ya. Mengenai hasil tadi Bapak sampaikan bahwa hari ini adalah seluruh dewan guru, wali kelas, kepala sekolah, wakil-wakil dan lain-lain dan Kaprodi melakukan rapat hasil ujian dan juga kenaikan kelas. Bagaimana hasilnya, Pak? Kalaupun memang ini belum diumumkan, karena memang kita akan
nanti tayangkan, ini belum waktu diumumkan, tidak diumumkan, tapi Bapak bisa mungkin sampaikan secara global hasil dari seluruhan mengenai siswa di tahun ajaran yang sekarang. Ya, tadi saya baru bicara masalah hasil dari siswa, belum bicara bagaimana dari dimensi guru. Dari guru itu ada 3 hal yang harus menjadi pikiran kita bersama. Yang pertama, guru harus ekstra keras kerjanya. Banyak ya hal-hal yang harus dipersiapkan untuk pembelajaran daring, terutama guru-guru produktif. Ya. Tidak mudah untuk melaksanakan pembelajaran dengan sistem daring, sistem online bagi guru-guru produktif. Yang pertama. Yang kedua adalah penilaian itu sendiri. Ya. Betapa sulitnya melakukan penilaian kinerja kompetensi siswa dengan sistem daring. Yang ketiga adalah bagaimana memberikan hasil akhir ya, untuk menjadi pedoman atau menjadi landasan keberhasilan siswa, penilaian keberhasilan siswa untuk kenaikan kelas. Jadi memang guru harus bekerja ekstra keras, memiliki strategi yang tepat agar dampak dari pembelajaran sistem daring ini dapat diminimalkan. Dan kedepannya mau tidak mau sistem pembelajaran daring ini merupakan sebuah keniscayaan, sebuah bentuk daripada kemajuan teknologi untuk melengkapi sistem pelajaran konvensional yang selama ini kita kenal. Demikian. Mengenai perkembangan sekolah Pak, kita tahu bahwa Bapak Muhammad Nuh SPM SC ini adalah salah satu pendiri dari SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3. Dari cerita yang sudah pernah Bapak sampaikan, Bapak melihat bagaimana perkembangan SMK Unggul ini sampai dengan hari ini? Ya, jadi saya luruskan persepsinya. Jadi saya pelopor pendiri sekolah ini, dengan dibantu oleh beberapa rekan, dibantu oleh kepala dinas, waktu itu kepala BKD, saya sebut saja waktu itu kepala dinasnya adalah Bapak Melki Bakri, kemudian kepala BKD-nya adalah Bapak Haji Meldi Sartono yang berjasa besar dalam pembangunan sekolah ini, dan tentu saja jasa daripada Bapak Amiruddin Nilut yang telah mengajak saya untuk mendirikan sekolah ini, bersama juga waktu itu pendirian Akademi Komunitas Negeri Banyuasin. Bupati Banyuasin. Iya, Bupati Banyuasin sebelum periode Bapak Anton maupun Bapak sekolah. Jadi hal-hal yang progresifnya yang dapat saya jelaskan adalah yang pertama, sekolah ini didirikan dengan melihat model dari SMK yang sudah maju di Pulau Jawa. Di antaranya ada model kita ambil dari SMK Negeri Cibadak, SMK Negeri Cibadak, dan SMK Negeri Cianjur di Pacet Cianjur. Dari situ baru kita kembangkan jurusan yang kita bangun. Ini persis dengan sama dengan yang di Cibadak. Yang pertama adalah kita buka prodi agribisnis tanaman, kemudian yang kedua agribisnis perikanan, yang ketiga agribisnis peternakan, yang keempat agribisnis pengolahan hasil pertanian, dan terakhir multimedia. Jadi logika berpikirnya adalah dari hasil tanaman, dari hasil perikanan air tawar dalam hal ini, dari hasil peternakan itu diolah melalui program studi pengolahan hasil pertanian. Dari hasil yang diolah oleh program pengolahan hasil pertanian itu dikemas dan diiklankan, dipublikasikan melalui program multimedia. Jadi kita terintegritas. Jadi berkesinambungan ya Pak? Berkesinambungan dan itu bukan sendiri ya? Ya. Jadi tiap prodi itu saling kait-mengait. Jadi itu tadi saya tegaskan sekali, hasil dari tanaman, perikanan, peternakan diolah pada program pengolahan hasil pertanian dan dikemas ya, dilabel, diiklankan oleh program multimedia. Mengenai hal-hal atau program-program yang sesuai, mungkin Pak, ini kan sudah 6 tahun berjalan SMK ini ya. Menurut Bapak,
apa hal yang sesuai dengan harapan Bapak di awal atau ada yang belum sesuai sehingga itu untuk perbaikan ke depannya? Ya, yang sesuai ya. Sekolah ini didirikan dengan cita-citanya adalah sekolah unggul. Yang sudah sesuai, kita sudah mencoba pada tahap awal merekrut guru-guru yang memang mempunyai kualifikasi sebagai guru yang terbaik. Ya, kita rekrut dari beberapa guru PNS waktu itu, dari beberapa SMA, bahkan SMP dari seluruh Kabupaten Banyuasin. Kemudian juga kita pada tahap awal itu menjaring hanya siswa-siswa yang terbaik untuk menjadi siswa di sekolah ini, sehingga kita tahap awal hanya menerima 150 siswa. Nah, kemudian yang sesuai lagi adalah tahap awal kita mendapatkan pembangunan, ya, bantuan pembangunan gedung itu dari APBN, sehingga kita bisa memperoleh 1 unit gedung bertingkat yang kita tempat sekarang. Nah, yang tidak sesuainya adalah setelah kita beralih dari pengelolaan kabupaten ke provinsi, itu yang pertama adalah dana bantuan sekolah unggul, ya, berupa BOM itu ditiadakan, ya, sehingga kita beberapa kegiatan pindah provinsi, ada dana yang menjadi tidak ada lagi, itu terpaksa kita mengurangi kegiatan praktik. Apa Pak ini kendala atau penyebabnya Pak? Apa karena memang sudah beda pengelolaan? Ya, beda kebijakan. Lagi dianggap. Beda kebijakan karena tidak ada anggaran di provinsinya. Namun kita berimprovisasi dengan menggerakkan kegiatan unit produksi. Dan kita berimprovisasi sehingga kita masih tetap mampu bertahan dan bahkan kita mungkin beberapa prestasi di tingkat nasional. Di antaranya adalah kita mampu memenangkan beberapa lomba kompetensi siswa, dan juga kita berhasil memproduksi produk-produk unggulan. Di antaranya kita punya PCO, ya, Philippine Coconut Oil, ya. Kita juga beberapa produk olahan lainnya. Kita juga bisa menangkarkan, ya, benih ikan gabus, ya, sehingga menjadi ikon bagi perikanan di Sumatera Selatan. Dan juga kita berhasil masuk, ya, dalam kelompok sekolah yang dibantu oleh Biotrop, ya. Di bawah koordinasi Biotrop kita menjadi salah satu sekolah penerima bantuan Smart Bee. Jadi sekolah yang melaksanakan program perkebunan buah tanpa musim, ya, perkebunan buah dan sayur tanpa musim, yang hanya beberapa sekolah saja di Indonesia yang memperoleh bantuan itu. Ya. Mungkin dari sekian tahun perjalanan Bapak Nuh di dunia pendidikan, harapannya mungkin Pak untuk dunia pendidikan dan juga harapan untuk SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3. Ya, sekilas balik bahwa saya mulai mengabdi di dunia pendidikan itu sejak PKL, praktek kerja nyata di sekolah di SPP Negeri Bogor, sekolah pertanian di Bogor itu tahun 82. Kemudian lulus 83 saya menjadi tenaga yang ditugaskan oleh Direktorat Pendidikan dan Kejuruan ke Simalungun. Kemudian 1984 saya diangkat sebagai PNS, ya, di Simalungun, Sumatera Utara, sampai 97 kemudian saya pindah ke Sumatera Selatan. Nah, harapan saya, ya, untuk sekolah ini SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3 ini saya rintis sejak November 2013, ya, dan saya akan punah bakti pada 1 Agustus 2020. Ada 2 atau 3 harapan saya. Yang pertama, tetap mempertahankan identitas sekolah ini, ya, karakter sekolah ini sebagai sekolah yang berbasis agribisnis terpadu. Jangan sampai bergeser ke basis lain. Walaupun sangat menggoda mungkin basis teknologi, basis bisnis, tapi saya tetap berharap, ya, sejak dibangun, ya, sesuai dengan amanat dari Bapak Amiruddin Ninut waktu itu dan juga Bapak pendiri sekolah ini, saya bersama Pak Meldi Sartono dan Pak Merki Bakri tetap mengharapkan identitas sekolah ini sebagai sekolah agribisnis terpadu tetap dipertahankan. Yang kedua juga label unggul tadi.
cita-citanya kita mendirikan sekolah unggul yang akan menjadi katakanlah contoh bagi sekolah-sekolah lain. Oleh karena itu 3 hal yang harus dilaksanakan. Yang pertama itu menjaga kualitas guru. Ya. Guru yang direkrut nanti harus benar-benar the best teacher. Ya. Tidak sekedar the good teacher, tidak hanya sekedar guru yang baik, tapi guru yang memiliki kualifikasi unggul dibanding guru-guru lain. Itu sudah kami laksanakan pada awal pendirian. Tapi berjalan dengan waktu, ya, karena dinamika, ya, beberapa guru terpaksa kita rekrut demi memenuhi kebutuhan kurikulum, walaupun belum mencapai kualifikasi the best teacher. Kemudian siswa yang kita rekrut juga, ya, dulu itu kita hanya terbatas, tidak lebih dari 150 orang setiap kelompok belajar. Tapi kemudian kita terbentuk pada satu sistem bahwa adanya bantuan pemerintah ditentukan oleh jumlah siswa, jumlah peserta didik. Jadi berpengaruh ke ya, berpengaruh. Jadi pasti kita longgarkan dengan menerima, ya, memenuhi kuota dulu untuk mencapai sekian ratus, ya minimal kita harus punya waktu itu ada, kalau tidak salah ya, ada 200 ya, 200, maka kita pas penuhi kuota itu. Namun demikian menyebabkan kita menjadi kerja ekstra untuk mencetak anak itu agar tetap menjadi siswa yang unggul. Nggak apa-apa, ini memang satu tantangan. Bisa jadi menjadi keunggulan Pak, karena mencetak ya, generasi yang dari berbagai macam latar belakang menjadi siswa yang unggul. Betul. Dari anak biasa-biasa saja menjadi anak yang luar biasa. Luar biasa ya. Di penghujung tadi Bapak sampaikan bahwa 1 Agustus 2020 ya, adalah sudah purna bakti ya, sebagai ASN dan juga sebagai guru. Mungkin ada hal yang ingin Bapak sampaikan dari perjalanan Bapak memulai ASN sebagai guru sampai dengan sekarang. Ya, jadi sebuah profesi, terutama profesi guru, ya, hendaknya itu harus dicita-citakan, diniatkan dengan keras dan ditekuni. Artinya menekuni itu arti mempersiapkan profesi ini agar benar-benar profesi yang mumpuni, ya. Profesi yang tidak hanya sekedar ajang mencari nafkah, tapi profesi yang benar-benar akan memberikan kepuasan. Kepuasan pertama adalah kepuasan peserta didik, kepuasan para orang tua, dan akhirnya kepuasan pada diri kita sendiri. Itu. Yang kedua adalah bahwa saya mengingatkan bahwa selaku orang beragama, ingatlah bahwa posisi ini mulia dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang tetap sebagai amal yang tetap mengalir, atau ilmu yang tafahumihi walaupun nanti kita sudah tiada. Iya. Terakhir mungkin Pak, kenangan. Kira-kira kenangan apa yang paling Bapak ingat di SMK ini, SMK Unggul Negeri 2 Banyumasin 3 ini? Ya. Kenangan terindah adalah ketika siswa-siswa saya berhasil. Walaupun kami baru berdiri 1 tahun, ada siswa kami yang sudah mampu masuk sebagai siswa paskibraka. Siswa paskibraka. Kemudian pada tahun berikutnya kita masuk di jajaran siswa yang lolos masuk ke LKS, lomba kompetensi siswa tingkat nasional. Sehingga kami ikut mengantarnya sampai waktu itu ke Lombok. Ya, sampai ke Lombok itu yang ketiga. Yang pertama itu di Pulau Jawa, di Solo kalau salah. Ya. Itu adalah suatu kebanggaan. Bagaimana sekolah yang paling muda di Banyuasin bisa langsung sejajar dengan sekolah-sekolah di tingkat nasional. Kalau mengenai lulusan yang SMK kan salah satu adalah membahagiakan juga ada lulusan kita yang sudah bisa dikirim ke luar negeri. Nah, iya. Ada yang kemana itu Pak? Cina, ke Taiwan. Kemudian ada yang ke Jepang. Itu membanggakan. Dan juga yang membanggakan, walaupun ini bukan tujuan daripada pendidikan SMK, ada beberapa siswa kita yang terbaik bisa lulus tanpa testing di Institut Pertanian Bogor. Ya. Saya bangga karena itu alma mater saya. Namun itu sudah rutin ya Pak? Ya, sudah rutin, kita tiap tahun mengirimkan beberapa peserta, dan rata-rata ya, 60% dari siswa yang kita calonkan itu 60%-nya diterima. Ya. Baiklah sahabat pendidikan dimanapun berada, di akhir penghujung ini karena mungkin Pak Nu salah satu pembicara yang cukup baik, apalagi di sela-sela pembicaranya selalu diselingi dengan pantun. Mungkin nanti Bapak bisa kasih pantun sedikit, dan diawali dengan pantun saya contekan dulu.
makan-makan di dalam saung, makan roti pakai selai. Hari ini kita bergabung, hari besok kita bercerai. Yang kedua Pak ya, pergi jauh menuju ladang, boleh juga kita sekalian mandi. Kalau dikasih umur panjang, insya Allah cepat bertemu lagi. Nah mungkin sekarang Bapak yang berpantun di akhir. Oke. Kalau kita memakan selai, sebaiknya sesudahnya mencuci mulut. Walaupun kelak kita akan bercerai, namun di hati kita tetap tertawa. Coba Pak, satu lagi. Ya, satu lagi ya. Pagi-pagi menuju ladang. Ketika petang kita pulang. Walaupun saat ini saya tidak bisa lagi datang ke sekolah ini, namun tantangan untuk memajukan pendidikan terus menghadapi. Iya, baik. Terima kasih Pak Nu atas waktunya siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak lakukan, yang sudah Bapak ikhlaskan untuk dunia pendidikan, ini bernilai ibadah dan juga masih menjadi amal jariah untuk Insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Sobat Pendidikan dimanapun berada, kita sudah berbincang dengan Kepala Sekolah SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3, Bapak Muhammad Nuh, dan juga ini adalah pekan ini adalah akhir-akhir di purna bakti beliau. Kita doakan semoga selalu dalam kondisi sehat dan juga setelah purna bakti ini terus bisa produktif melakukan hal-hal yang bisa menjadikan ladang amal untuk beliau. Ya, saya bacakan dua puisi. Oke, silakan Pak. Kami telah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 7 tahun bekerja. Kerja belum selesai, masih banyak yang harus dikerjakan. Saya akan terus bekerja dalam dunia pendidikan, terutama dunia pendidikan melalui organisasi dan kesempatan yang lain. Saya selanjutnya akan bertugas di masyarakat agribisnis dan agro-industri dalam posisi jabatan sebagai Sekretaris Umum untuk Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Selatan, dan saya memiliki sanggar kerja di pinggir kota Palembang, tepatnya di kilometer 11. Silakan saya undang seluruh masyarakat yang cinta pertanian, perikanan maupun peternakan untuk bisa belajar di sanggar saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Sobat Pendidikan dimanapun berada, tadi sudah kita sama-sama mendengarkan di mana begitu semangatnya dan juga perjuangannya Bapak Muhammad Nuh, walaupun bukan lagi di dunia pendidikan, masih terus berinovasi dan juga berproduktif. Itu memberikan contoh juga dan juga pelajaran untuk kita, khususnya siswa-siswi di SMK ini yang pernah menjadi atau menjadi murid beliau. Kalau murid tidak pernah Pak ya, tetap selama jadi murid, menjadikan contoh bahwa yang sudah purna bakti pun ini masih bisa berproduksi, berproduktif. Nah, bagaimana dengan kita? Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan juga contoh untuk kita semuanya. Ya, demikianlah perbincangan kita dengan Kepala Sekolah SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3, Bapak Muhammad Nuh. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.